enjoy janji-janji Allah, please. Saudara, artinya kalau saya dan saudara tidak mengalami, maka hidup ini adalah hidup yang berat. Ya, saudara, minggu kemarin saya sudah sampaikan betapa banyak keberatan di dalam hidup manusia. Saudara, tetapi itu bisa kita tanggulangi. Katakan, bisa saya tanggulangi. Bisa saya kalahkan. Melalui pekerjaan Allah di dalam pribadi saya. Amin. Nah, ini pekerjaan Tuhan, yaitu saudara percaya pada janji Tuhan. Mungkin janji itu pada sesuatu keadaan saudara, itu mustahil. Ya, saudara. Tetapi saudara harus percaya bahwa perjanjian Tuhan itu ya dan amin. Katakan, perjanjian Allah ya dan amin. Dan bahwa Allah kita setiawan adanya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara dan saya mengajak saudara untuk masuk pada ayat-ayat yang penting dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Ya, saudara. Dan di sini sekali lagi ini merupakan satu rangkaian bahwa kita harus tahu bahwa perjanjian Tuhan itu apa. Ya, kenapa bahwa kita bisa hidup. Ya, hidup dengan senang, hidup dengan enjoy di dalam hidup ini. Saudara, sekali lagi sisihkan pikiran bahwa untuk bisa enjoying your life, bisa hidup senang, menikmati, saudara dan saya membutuhkan uang. Ya, itu urusan Tuhan. Tetapi yang diberikan oleh Tuhan adalah suatu kenikmatan untuk bisa dinikmati oleh saudara. Amin. Dan Tuhan mempunyai banyak cara untuk membuat saudara, membuat saya bisa menikmati hidup kita. Jangan takut dan jangan khawatir. Ya, mari kita akan membaca bersama dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. 1, 2. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Katakan amin. Katakan, saya pegang janji ini. Bahwa Bapa saya di sorga melalui putranya Yesus Kristus akan memberi kepada saya segala perkara untuk saya nikmati. Amin. Haleluya. Ya. Saudara, ini perjanjian yang tidak masuk akal bagi banyak orang Kristen. Tetapi bagi saya ini perjanjian saya percayai. Bagaimana dengan saudara? Saudara bisa percaya apa tidak? Halo? Bisa apa tidak? Yang bisa, beri tepuk tangan sekali lagi yang baik buat Tuhan. Haleluya. Saudara, lalu ada pertanyaan yang kedua. Kenapa bisa enjoy pada perjanjian? Janji loh, belum kenyataan. Apakah aku bisa enjoy, aku bisa menikmati suatu janji yang hanya merupakan lisan, yang merupakan sesuatu perkataan saja? Saudara jangan lupa bahwa perkataan Allah itu sudah dituliskan. Janji Tuhan itu sudah tertulis pada Alkitab saudara, di dalam gadget saudara, itu perjanjian Allah sudah dituliskan. Ya, saudara, ini bukan sekedar perkataan saja, janji yang kosong, tetapi janji yang dibayar oleh daging dan darah Yesus. Amin. Itu perjanjian kayak apa kuatnya? Itu perjanjian sangat kuat. Ya, itu sebab saya dan saudara perlu mempersembahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Istimewa setiap Bible study kita mengurapi kepala kita dengan minyak. Saudara, apa maknanya? Maknanya adalah saudara dan saya dimasukkan di dalam perjanjian Allah melalui Roh Kudus. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa semua janji Allah dipenuhkan di dalam Roh Kudus, di dalam Roh Allah. Katakan amin. Jadi setiap kali saudara Bible study, saudara mengurapi dahi saudara dengan minyak, saudara harus tahu Tuhan memasukkan pada diri saya janjinya untuk menjadi nyata. Amin. Dan ini adalah hal yang penting sekali bagi semua anak-anak Tuhan. Para kekasih, emang firman itu enjoyable
bisa dinikmati, saudara, firman itu bisa dinikmati. Kenapa? Karena ini bukan ilmu, ya saudara. Firman yang kita terima dari Tuhan, baik itu secara lisan yang kita baca, saudara, ini bukan suatu pengajaran ilmiah ataupun suatu kuliah, tetapi ini adalah Allah sendiri. Katakan, firman Tuhan adalah Allah sendiri. Ya, saya ingin mengajak saudara membuka dalam Yohanes pasal 1. Silahkan dibuka. Injil Yohanes pasal 1. Saudara, saya ingin saudara, kita akan membaca bersama-sama ya. Ayat 1, ayat 2, kemudian ayat 14. Ayat 1, ayat 2, ayat 14. Siap? 1, 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah apa saudara? Firman itu adalah Allah. Ya, jelas. Ya, saudara, jadi ini jangan sampai berubah dalam otak saudara, dalam hati saudara. Kalau ini berubah, maka saudara tidak bisa enjoy. Saudara tidak bisa menikmati perjanjian Allah. Jadi perkataan ini adalah saudara harus pegang. Dan firman itu adalah Allah. Katakan, dan firman ini adalah Allah. Bagaimana saya tidak percaya kepada Allah? Ya, saudara. Jadi kenapa kita harus percaya bahwa firman yang saudara dengar, yang saudara baca, itu pasti digenapkan dalam hidup saudara. Karena firman itu adalah Allah. Wow, luar biasa. Terus saya menyampaikan firman, saya menyampaikan Allah. Saudara menangkap Allah masuk dalam hidup saudara. Melalui firman yang saudara dengar. Saudara, otak saudara dan hati saudara mengolah itu firman. Ketika panca indera saudara menangkap itu firman, saudara mengolahnya. Lalu saudara ketika masih ingat, jangan sampai lupa sampai mati. Sampai apa saudara? Mati. Sampai saudara mati. Sampai saya mati. Tidak boleh lupa bahwa firman itu adalah Allah. Coba. Bagaimana saudara tidak percaya? Kecuali saudara ateis. Saudara seorang yang tidak percaya sama Tuhan. Kecuali. Saudara. Semua orang yang percaya di dalam nama Yesus harus yakin bahwa firman itu Allah sendiri. Katakan, firman itu Allah sendiri. Saya harus percaya. Karena dia adalah sang pencipta saya. Dia yang membuat saya. Ya, di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, apakah satu bentukan kursi dari kayu ataupun bejana dari tanah liat berkata kepada penjunannya, pada tukang kayunya, Hai kenapa kau bikin aku seperti ini? Apakah ada kursi yang berontak kepada tukang kayunya? Bejana yang berontak kepada penjunan, pembuatnya. Saudara, mereka itu hanya benda-benda yang mati. Mereka itu hanya nerima mau dijadikan apalah, kursi apa, ya, bejana apa. Mereka hanya berserah saja kepada pembuatnya. Saudara, itu sebab Tuhan menegur Israel melalui Yesaya, itulah sombongmu, itulah keras hatimu, keras tengkukmu. Engkau itu adalah buatan Tuhan, tetapi engkau berontak kepada sang pembuatmu. Saudara, jadi orang yang tidak percaya bahwa firman ini adalah Allah, lama-lama dia berontak, dia berani kepada Tuhan. Saudara, bubar semua perkataan menikmati hidup dari firman, bubar semuanya, batal semuanya. Itu sebab saya menganjurkan semua jemaat untuk tidak menjadi orang-orang Kristen yang separuh-separuh. Ya, tidak boleh separuh-separuh. Amin. Satu kali saya dari Jogja berhenti di pinggir jalan, ada satu rumah makan ikan bakar yang baru dibuka. Dan kemudian saya bertanya, ini apa? Di gambar ini kok ada satu ekor yang dibelah dua, ya, ikan. Dibelah,
lalu yang satunya ini kok bumbunya hitam, yang satunya merah. Oh bisa Pak, satu ekor ikan ini bisa dibuat dua macam rasa. Ya, saudara, dalam hati saya, orang Kristen ya koyong ini. Ya. Bisa satu, bisa dua rasa. Ya, rasa duniawi dan rasa sorgawi. Amin. Ya, banyak yang melakukan. Ya, saudara. Nah, saudara, saya tidak perlu cerita bagaimana rasanya, nanti saya khawatir saudara tambah lapar. Ya. Tetapi satu ekor bisa dua rasa. Itu seumur hidup saya juga baru tahu. Ya. Itu sebab para kekasih, saya ingin supaya semua saudara katakan, seumur hidup saya, satu pribadi saya, satu rasa. Apa rasanya saudara? Rasanya adalah saya percaya bahwa firman itu adalah Allah. Saya tidak percaya dua rasa. Ya Allah, ya kemampuan saya, ya Allah, ya sesembahan yang lain, ya Allah dalam Tuhan Yesus, ya uang. Saya cuma percaya satu saja, bahwa firman ini adalah Allah. Haleluya. Kalau saudara dan saya bisa demikian, para kekasih, maka Tuhan akan jatuh hati kepada saudara. Ya, Tuhan dalam hati berkata, anakku, kamu hidup cuma satu kali, dan kamu begitu percaya kepadaku, kamu begitu solid, bahwa aku dengan firmanku mampu melakukan, aku akan melakukan kepada kamu. Amin. Tetapi kalau saya dan saudara ini mendua hati, ya saudara, maka Tuhan lewat dari hidup kita, Tuhan mencari orang-orang yang hanya punya pikiran satu rasa di dalam mengikut Tuhan. Firman itu adalah Allah dan aku pegang sampai aku mati. Saudara, Tuhan akan total sama orang ini. Demikian juga kalau saudara mempunyai pegawai atau saudara mempunyai anak dengan dua macam muka, saudara, repot saudara. Dalam hati saudara pikir, dalam keluargaku ini ada musuh dalam selimut. Saudara, itu sebab anak Tuhan dengan dua rasa, Tuhan tidak bisa memberkati. Dengarkan kenapa masalah terjadi dalam hidup saudara. Karena saudara dua macam muka di hadapan Tuhan. Dua macam hati, dua macam rasa dari seekor ikan. Ya saudara, itu sebab para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara bahwa saudara harus solid. Saudara harus mempunyai keteguhan iman. Katakan, keteguhan iman saya membuat firman yaitu Allah terjadi. Perjanjiannya nyata seumur hidup saya. Amin. Ya. Para kekasih, marilah kita akan melihat di sini. Sekilas saya akan sampaikan, terbukti bahwa hanya jemaat yang punya deposit firman, ya, simpanan firman, deposit firman, ya saudara, yang akan diberi kenikmatan hidup. Artinya apa? Ada banyak jemaat, anak-anak Tuhan di dalam gereja yang tidak mempunyai deposit firman. Jadi tidak ada simpanan firman dalam hidupnya. Itu sebab kalau tidak ada kuasa terang yaitu firman, maka kuasa duniawi, kuasa setan masuk pada dia. Bagaimana seseorang dengan kuasa duniawi dan kuasa setan bisa menikmati perjanjian Allah? Tidak mungkin. Katakan, kecuali orang itu ditengking, setan dan duniawinya diusir keluar. Baru Roh Kudus masuk dalam dia, firman menjadi kenyataan. Amin. Ya. Jadi ayat tadi yang kita baca itu membutuhkan kesungguhan, absolutitas kita kepada Tuhan. Tuhan, hamba tidak punya yang lain-lain. Enggak, hamba cuma punya Engkau, bahwa firman itu adalah Allah dan hamba pegang ini saja. Sekarang hamba tidak punya uang, sekarang hamba di dalam keadaan sakit, sekarang hamba dalam keadaan yang terjepit. Tuhan, hamba persembahkan hidup hamba. Hamba percaya firman adalah Allah. Ya, baru kalau saudara mempercayainya, Allah melakukan pekerjaan yang besar, lalu saudara bisa menikmati hidup. Ya. Jangan dibalik.
Saudara minta lebih dulu dari Tuhan. Oh, itu bukan cara Tuhan. Ya, barang siapa percaya kepadaku, dia harus percaya bahwa aku ada dan bahwa aku mampu melakukan. Bukan dilihat buktinya dulu baru saya percaya. Saudara, Tuhan menegur Thomas Didimus bahwa dia tidak percaya Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia berkata pada teman-temannya semua rasul-rasul yang lain, aku baru percaya Yesus bangkit dari kematian kalau aku melihat dia dan aku mencucukkan jariku pada telapak tangannya dan memasukkan tanganku pada lambungnya. Coba, ini orang mau menyiksa Yesus 2 kali. Bekas luka daripada paku di telapak tangan, dia ingin masukkan jari di sana. Bekas luka besar menganga di lambung, dia ingin masukkan tangannya ke dalam situ. Saudara, ini orang tipe apa? Ini orang tipe tidak bisa solid, tidak bisa percaya kepada firman. Bahwa firman itu Allah, bahwa Yesus mampu walaupun itu tidak masuk akal. Anak-anak Tuhan perhatikan ya, hidup saudara dan hidup saya tidak lama lagi. Wah, ada yang pucat langsung ya. Katakan, saya tidak takut mati. Ya. Saudara, kalau saudara takut mati, saudara akan tidak punya uang, khawatir. Nanti makannya gimana? Anak bagaimana? Ya, masa depanku bagaimana? Orang yang tidak takut mati adalah orang yang bisa bersandar dan bersender kepada perjanjian Allah. Katakan, saya harus bersandar dan bersender pada perjanjian Tuhan. Karena saya percaya, saya mati, masuk sorga, saya hidup, menikmati hidup. Amin. Ya. Tetapi kalau seorang hidup dengan deg-degan, ya memang dia tahu bahwa dokter mengatakan dia punya penyakit ini, punya penyakit itu dan lain sebagainya. Dia tahu bahwa dia sudah tidak punya uang di bank dan lain sebagainya. Ada banyak alasan orang khawatir, saudara. Khawatir gak bisa hidup. Saya ingin firman ini pada malam ini menghancurkan itu roh kekhawatiran. Karena saudara pikir saudara tidak bisa menikmati hidup. Saya ingin menegaskan bahwa Allah, bahwa firman itu adalah Allah. Dan saudara mesti tahu kalau Allah yang ada di sorga mengutus Yesus Kristus, sang firman, sang sabda untuk turun ke dalam dunia. Tidak lain dan tidak bukan, maksudnya adalah supaya manusia di dunia bisa menikmati hidup. Dan sekali lagi, kalau saudara merasa aku tidak punya uang, saudara harus berkata, Tuhan, Engkau bisa membuat hamba menikmati hidup tanpa uang. Engkau akan bisa memberi kepada hamba damai, sejahtera, sukacita, kemenangan dalam hidup. Dan kemudian Engkau pasti memberikan segala kebutuhan hamba. Amin. Pasti apa tidak? Tuhan berkata, hai orang-orang yang kurang percaya, yang kurang beriman, yang hanya memikirkan sejengkal di depanmu. Lihatlah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur dan menuai, tetapi tidak ada seekor pun burung yang jatuh ke tanah karena kelaparan. Hai engkau yang kurang percaya, lihatlah bunga-bunga rumput di padang yang pagi mekar dan sore layu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bunga-bunga rumput itu lebih indah dari pakaian Salomo. Salomo adalah raja yang paling kaya di dunia. Sudah tentu kita tidak bisa membayangkan gimana bagusnya pakaiannya, gimana mahalnya pakaiannya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, bunga rumput yang pagi mekar dan sore layu mati, itu lebih indah daripada pakaian Salomo. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang merasa bahwa aku hanya sebentar hidup, pagi sampai sore saja. Aku bagaikan uap. Surat Yakobus mengatakan, tidakkah kamu mengetahui bahwa kamu umurnya seperti uap? Saudara, saya mau tanya, uap itu berapa jam? Uap itu kalau saudara buka teko atau ceret yang sudah
yang tutupnya ketek, ya. Itu keluar apa? Keluar uapnya. Kalau uapnya set, ya, maka hilang. Sudah nggak ketemu lagi. Ya, sebentar lagi keluar yang lain juga hilang, sebentar aja. Hidupmu seperti uap. Kalau asap itu masih lama, ya. Jadi dia cuma sementara saja. Itu sebab saudara-saudara mesti tahu hidup kita sementara sebentar. Ya, hanya sementara dan sebentar. Itu sebab, katakan, itu sebab Tuhan, hamba mohon hidup yang sementara dan sebentar, Engkau izinkan hamba melalui firman-Mu bisa menikmati hidup. Amin. Ya. Tetapi kalau anak-anak Tuhan biasanya berdoa apa? Setiap pagi bangun tidur apa? Atau malam mau tidur apa? Tuhan kirim uang yang banyak. Tuhan kirim ini, kirim itu, berikan ini, itu segala macam Tuhan. Saudara hanya ingin pemberiannya. Tapi saudara tidak mau pemberinya. Tapi kalau saudara punya pikiran, Tuhan, hamba cuma hidup sebentar dan sementara. Tolong beri kepada hamba. Saudara mengagungkan dia. Dia sang pemberi. Bukan pemberiannya. Saudara. Lambat laun dalam perjalanan hidup saya juga bersama dengan Ibu Gembala. Tempo hari, saudara. Itu kami tidak pernah memikirkan tentang pemberian Tuhan. Kami dan yang saya ketahui saya pribadi hanya memikirkan tentang dia sang pemberi kepada saya. Dia bisa memberi kepada saya, dia bisa memberi pada orang yang saya doakan. Dia bisa memberi kepada orang yang mendengar khotbah saya. Karena saya tahu dia pemberi. Saudara, dan masing-masing kita mempunyai kebutuhan sendiri. Yang tidak bisa digeneralisir, harus semua dapat ini, harus semua dapat itu. Tidak, masing-masing kita diberi hak untuk kita hidup di dalam kecukupan, kelimpahan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Amin. Demikian juga dengan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu diberikan untuk supaya apa? Kita berguna buat orang lain. Saudara. Nah, kalau saudara cuma meminta uang, meminta makanan, meminta pakaian, meminta sekolahan, ataupun biaya sekolah dan lain sebagainya. Saudara-saudara tidak sesuai dengan syaratnya untuk diberi. Tetapi kalau saudara sesuai dengan syaratnya untuk diberi, saudara akan menerima tanpa kerepotan. Enggak perlu saudara itu setengah mati jungkir balik. Contoh banyak anak-anak muda setiap tahun ajaran yang baru dan sebelumnya setengah tahun atau setahun di depan sebelum tahun ajaran tahun kuliah yang baru, anak-anak muda apply, ya, membuat lamaran untuk dapat beasiswa, ya, scholarship dalam negeri, luar negeri. Saudara, asal itu sudah dipenuhi, ya, asal itu sudah sesuai dengan standar mereka untuk bisa menerima, maka akan diberi. Ya, saudara, tidak usah khawatir, kebingungan, tanya lagi, email lagi bagaimana. Gak usah, sekali syarat mereka baca, mereka tahu, mereka buktikan, mereka cross check kepada universitas yang menghasilkan gelar anak ini. Sudah selesai urusannya. Dia mereka sendiri yang ngatur bener apa enggaknya. Tapi si anak, si mahasiswa ini ataupun lulusan sarjana ini sudah mantap. Aku sudah menerima, aku pasti menerima. Kecuali Tuhan punya maksud yang lain. Bisa makan enak, bisa tidur enak. Ya, saudara bisa melayani Tuhan. Bisa berguna buat orang lain. Tidak ada khawatirnya. Tuhan itu begitu caranya. Tuhan itu tidak melihat seseorang itu yang jungkir balik berdoa. Terus harus nangis air matanya sampai habis. Saudara yang kekasih, saya ingin supaya saudara tahu. Bahwa Tuhan hanya bekerja di dalam sistemnya Tuhan. Hanya bekerja di dalam sistemnya Tuhan. Saudara, kalau saya ada pada sistemnya Tuhan, dan dalam ini poin ini saya sampaikan bahwa firman itu adalah Allah, saudara kerjakan demikian, saudara yakin demikian,
senanglah hidup saudara. Pelonglah hati saudara. Biar Tuhan pada waktunya memberi yang terbaik dalam hidup saudara. Tetapi banyak orang Kristen sudah meminta dan terus menangis dalam doa. Diiringi dengan puasa segala macam. Untuk memaksa Tuhan supaya dia dikasih oleh Tuhan. Saudara, itu di luar sistemnya Tuhan. Di luar sistemnya Tuhan. Anak-anakku yang masih muda ataupun orang-orang tua, perhatikan. Cara meminta kepada Tuhan adalah harus sesuai dengan sistem dan prasyarat dan syarat dari Tuhan. Kalau saya dan saudara, kita apply, kita mohon supaya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kelarisan pada dagangan kita, Tuhan memberikan hasil pada perusahaan kita lebih besar dan bukan sebaliknya, lebih kecil, tidak, tapi lebih besar. Saudara harus ada pada sistemnya Tuhan. Satu, katakan yang pertama, saya harus percaya bahwa firman itu adalah Allah. Dua, saya harus melakukan segala perkara sesuai dengan kehendaknya. Tiga, saya harus hidup tenang, happy, menantikan jawaban. Maka jawaban pasti datang. Tidak mungkin tidak datang. Karena saya sesuai dengan sistem dan jalur ilahi. Amin. Haleluya. Saudara, serahkan kepada Tuhan dan biar Tuhan yang melakukan. Ya, ada pepatah dalam bahasa Inggris ya. Let go and let God. Let go artinya serahkan saja. Bebanmu, masalahmu, keberatanmu, let go, lepaskan. And let God, dan biarlah Allah. Ya. Every time you have to remember and still remember until you die that God wants you and I to do what is inside His rule, His order. We cannot ask from God big things, miracle, amazing things in our life, big blessings, for example. And we ourselves outside the system and outside the order of God, how He provide to everything. He has His own order and rule. Kalau saya dan saudara di luar daripada peraturan-peraturan dan rencana Allah, prasyarat dari Tuhan, maka kita tidak akan dapat. Because all the requirements that God wants you and I give to Him firstly, lebih dulu kita harus kasih sama Tuhan. Dia punya persyaratan apa? Penuhkan, penuhkan. Sudah itu selesai. Bahwa seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hanya mengklaim firman. Saya tadi sudah katakan, itu bukan saja satu syarat, tetapi itu bisa keliru kalau saya mengklaim firman dan saya paksa Tuhan harus melakukan pada saya. Sementara, katakan sementara, hati dan pikiran saya tidak beres. Pasti Tuhan tidak memberi. Ya, itu dia. Jadi bagaimana saya dan saudara meyakinkan Tuhan? Yaitu kalau saya dan Anda hidup benar, hidup kudus, berlayak di hadapan hadirat Tuhan. Maka kita yang percaya bahwa firman itu adalah Allah, pasti, katakan pasti, saya menerimanya. Amin.